Nah, di sini sebuah bandul logam memiliki massa jenis rho B. Periode bandul tersebut adalah T. Jika bandul logam tersebut dicelupkan ke dalam air yang massa jenisnya rho A, periodenya menjadi T aksen yang ungkapannya diberikan oleh ini pilihan jawabannya. Nah, setelah melihat soalnya, kita kebayang ya, ini adalah materi tentang gerak harmonik sederhana. Cuma kalau biasanya kita hanya kalau di soal-soal biasa itu kan hanya di udara ya. Nah, di sini dia dicelupkan ke dalam air. Nah, bagaimana nih? Sekarang tentunya kamu masih ingat kan? Periode bandul kalau dia digetarkan di udara. Periodenya adalah 2pi akar L per G. Ini kalau di udara. Bisa nggak kalian menurunkan? Tentunya harus bisa ya, karena nanti untuk yang di air, kita harus menurunkannya sendiri. Karena pasti berbeda dengan ini. Jadi ini saya tulis udara. Nah, ketika di air, nah gimana caranya nih? Nah, kalau yang di air, kita harus menurunkannya terlebih dahulu. Caranya seperti biasa ya, kita harus gambar diagram gaya. Nah, ini untuk yang di air. Nah, bandul itu kita gambarkan ketika dia disimpangkan. Disimpangkan. Sudutnya kita tuliskan theta. Nah, di sini tetanya kalau mau geraknya itu harmonik, tetanya harus kecil ya, jangan lupa. Nah, di sini bandul itu ada gaya apa aja nih yang bekerja? Nah, di sini kan ada tali. Jadi kita gambar di sini gayanya tegangan tali T. Kemudian bandul kan punya massa. Pasti dia ada gaya berat. Nah, ini kita uraikan gaya beratnya. Nah, sekarang ini nilainya berapa nih? Nah, kita lihat dulu di sini tetanya. Tetanya kan di sini. Nah, pasti yang di sini berarti. Jadi, ini bisa kita tulis W cos theta, yang sebelah sini W sin theta. Nah, ini arah geraknya kemana nanti kan? Arah geraknya gini. Nah, maksimum ke sini. Nah, jadi yang gaya yang searah dengan arah gerak atau yang searah dengan percepatannya adalah W sin theta. Nah, kalau kita tadi misalnya ya, ini adalah di udara, dari sini kita bisa langsung nanti, nggak langsung sih, ada prosesnya dulu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa ketemu ini. Nah, sekarang tapi dia di air. Nah, bedanya apa sih antara di udara dan di air? Bedanya kalau di air dia ada gaya Archimedes. Arahnya kemana? Ke atas. Jadi di sini kita tulis FA, gaya Archimedes. Nah, karena kita perlu menguraikannya juga nih, biar ada yang komponen, kita bisa lihat komponen yang searah dengan arah gerak itu yang mana. Nah, kita uraikan ini. Nah, ini di sini. Nah, tetanya di sebelah mana? Tetanya yang ini ya. Nah, jadi di sini adalah FA sin theta, yang ke sini adalah FA cos theta. Nah, kita tadi tujuannya apa? Nah, dari sini kita cari A-nya dulu ya, percepatannya dulu. Nah, arah A tadi kan ke sana. A, percepatan. Nah, kita ingin tahu percepatan, arahnya ke sana. Berarti kita hanya perlu meninjau gaya yang searah atau berlawanan arah dengan A ya.
Nah, kita pakai hukum apa? Hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya yang mana? Di sini kita lihat tadi ya, searah dengan arah gerak dengan percepatan yaitu W sin theta. Tapi ada yang menghambat. Nah, yang ini gaya Archimedes tadi yang menghambat. Berarti dikurang FA sin theta sama dengan MA. Nah, di sini W itu apa? Mg ya. Massa kali gravitasi sin theta dikurangi gaya Archimedes. Rumusnya adalah rho fluida. Nah, fluidanya apa di sini? Fluidanya adalah air. Jadi kita tulis rho A. Dikalikan dengan V-nya volumenya. Karena dia tercelup seluruhnya, jadi kita cukup tulis VB ya. Dikalikan dengan G sin theta sama dengan MA. Nah, sampai di sini. Terus gimana lagi nih? Nah, di sini ada rho A ada ya di sini ya. Rho A nanti ada di jawaban. Tetapi di sini ada VB. Nah, V di sini kita perlu cari VB itu gimana? Nah, kan yang diketahui di situ adalah kita nanti pakai rho ya, atau massa jenis dari si bandul. Nah, dari massa jenis ini hubungannya terhadap volume adalah rho sama dengan M per V. Berarti V apa? V sama dengan M per rho. Nah, di sini nanti kita substitusikan ke VB. Mg sin theta dikurangi rho A, VB-nya tadi kita ganti dengan M per rho B. G sin theta sama dengan MA. Nah, di sini ada M semua ya. Bisa kita sederhanakan. Jadi di sini G sin theta dikurangi rho A per rho B. G sin theta sama dengan A. Nah, sampai di sini. Nah, ini A-nya kita hubungkan dengan gerak harmonik sederhana. Kalau gerak harmonik sederhana, A itu adalah omega kuadrat Y. Y ini simpangan ya. Terus kemudian di sini kan ada sin theta. Gimana caranya kita menyubstitusikan sin theta dengan apa? Nah, di sini kan ada theta ya. Tadi di awal kan sudah saya jelaskan ya, kalau gerak harmonik sederhana, tetanya itu harus kecil. Nah, karena tetanya tadi kecil, maka sin theta itu nilainya bisa didekati oleh tangen theta. Berarti bisa kita tulis tangennya itu apa? Depan per samping. Depan per samping ya. Depan per sampingnya itu berarti kalau dari sini depan, ini adalah panjang simpangannya atau Y. Sampingnya apa? Sampingnya ini. Tali ya, panjang tali. Kita tulis aja L. Nah, dari sini kita lanjutkan tadi ya perhitungan kita. Jadi di sini G sin theta tadi kan Y per L dikurangi rho A per rho B. G Y per L A bisa kita substitusikan omega kuadrat Y. Nah, kita kita sederhanakan ya, di sini yang sama ada Y. Coret. Jadi di sini G per L dikurangi rho A rho B G per L omega. Omega itu adalah 2 pi per
periode kuadrat. Jangan lupa tadi kan jadi T aksen ya, ini kita tulis T aksen. Kita mau cari T aksennya. T aksennya berarti biar lebih mudah ini kuadratnya kita akarkan aja semua ya. Jadi di sini akar G per L ini jadi 2pi per T aksen. T aksennya sama dengan 2pi per akar Nah, sekarang kita bandingkan tadi kan. Tadi kan kita udah menulis yang di udara ya, T2pi akar L per G. Sekarang yang ditanyakan tadi kan adalah T aksen. Jadi kita bandingkan T aksen banding T. T aksen tadi 2pi akar G per L kurangi rho A per rho B G per L. Nah, ini kan masih yang T aksen. Sekarang yang T kita tuliskan seperti ini aja ya, biar tidak bingung. Jadi di sini T adalah 2pi akar L per G. Jadi akar L-nya di sini, akar G-nya bisa langsung kita pindah di sini aja ya. Nah, ini udah ya, kita tuliskan perbandingannya, tinggal kita sederhanakan saja. Jadi di sini ada 2pi nih, atas bawah. Habis, ada lagi nggak? Oh, tidak. Berarti di sini semuanya kan dalam bentuk akar. Kita jadikan satu aja nih akarnya. Jadi di sini ada G. Ini G per L. Rho A, rho B. Ini ada lagi L. Nah, di sini kayaknya G per L-nya bisa kita keluarkan saja dalam kurung ya. G per L. Jadi di sini 1 rho A banding rho B. Jadi ini L. Nah, dari sini bisa kita coret L-nya. G-nya juga bisa ternyata ya. Ini masih perbandingan. Nah, kita udah mulai kelihatan nih, udah mulai terang nih jawabannya, udah mau mendekati itu. Jadi kita tuliskan aja ya. Jadi T aksen sama dengan T-nya kita pindahkan di sini. Jadi di sini akar 1 per 1 min rho A per rho B. Ada nggak? Oh, ternyata nggak ada. Berarti kita harus ubah lagi nih bentuknya nih supaya ada di bawah, supaya sesuai dengan yang ada di pilihan jawaban. Nah, ini berarti kita yang ini jadi rho B, ini jadi rho B juga ya. Ini jadi rho B-nya jadi di atas. Rho B dikurangi rho A. Ada ya di jawaban? Oh, ada. Ternyata jawabannya adalah yang D.